Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dan akan merenungkannya dalam Injil Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami agar kami dapat mengerti, memahami akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati juga orang-orang yang turut serta mendengarkan kabar kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan yang ke-34. Dan yang akan menjadi pokok renungan kita di malam hari ini, yaitu pada ayat yang ke-33. Kejadian 25 ayat yang ke-33. Demikian bunyinya, kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku," maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku," maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualkannya hak kesulungannya kepadanya. Kejadian 25 ayat yang ke-33. Sosok pribadi Yakub bisa dikatakan sebagai tokoh yang cukup fenomenal di dalam Alkitab. Siapa yang tidak mengenal akan Yakub? Yakub memiliki karakter dan sifat-sifat yang tidak jauh berbeda dengan kita. Yakub memiliki karakter, sifat-sifat yang tidak jauh berbeda dengan kita. Arti dari nama Yakub sendiri adalah penipu. Arti nama Yakub itu adalah penipu. Tidak hanya namanya, tetapi perbuatannya juga mencerminkan bahwa ia suka menipu orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi di sini dengan jelas dalam firman Tuhan mengatakan bahwa arti nama dari Yakub adalah penipu. Artinya orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan caranya yang licik, Yakub mengakali Esau, saudaranya, agar dia mau menjual hak kesulungannya dan ditukar semangkuk kacang merah. Selain itu, Yakub juga mampu menipu Ishak ayahnya, sehingga Ishak pun terperdaya dan memberkati dia dengan berkat kesulungannya. Nah, di sini kita sudah banyak sekali mendengar akan cerita kebenaran firman Tuhan di sini tentang Yakub yang menjual hak kesulungannya dan juga dia menipu ayahnya. Sehingga Yakub pun menjadi orang yang sangat terberkati. Menurut penilaian kita sebagai manusia, hal itu terasa aneh. Kenapa? Orang yang sedemikian licik dan suka menipu justru sepertinya diberkati Tuhan. Nah, bagaimana bisa Tuhan memberkati orang yang suka menipu? Adalah mustahil bagi kita menyelami jalan dan pikiran Tuhan. Dikatakan seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Dalam hal ini Esau telah melakukan keteledoran dalam menjaga hak kesulungannya. Hanya gara-gara semangkuk Esau rela melepaskan hak kesulungannya. Hanya gara-gara semangkuk kacang merah. Dia memandang rendah hak kesulungan sehingga dengan gampangnya menukarkan itu dengan sepiring makanan. Alkitab menyatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebaliknya, Yakub sangat menghargai berkat dan hak kesulungannya. Sehingga sebagai upaya Yakub lakukan untuk mendapatkannya. Itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari semua peristiwa ini. Sehingga hak kesulungan itu pun jatuh ke tangan Yakub. Itu adalah konsekuensi ketidaktaatan Esau kepada Tuhan. Jadi, apabila kita mengartikan cerita firman di malam hari ini, itu sama saja seperti ketika Tuhan memberkati hidup kita. Ketika Tuhan memberkati kita, kita dapat berkat yang banyak, rezeki yang banyak. Tetapi, karena keinginan daging kita, sehingga kita melupakan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita menganggap bahwa seakan-akan itu berkat itu adalah hasil usaha kita. Tapi kita tidak pernah pandang di bawah, di belakang dari semua itu ada Yesus sebagai penolong kita yang memberkati kita. Nah, ketika Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan, kadang-kadang karena keinginan kita untuk berfoya-foya, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlahan-lahan berkat itu akan tidak ada lagi dalam hidup kita. Dia akan hilang. Dan mungkin berkat itu akan jatuh ke tangan orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini menjadi suatu motivasi bagi kita bahwa ketika kita diberkati Tuhan, hendaklah kita mengucap syukur, kita mempergunakan berkat-berkat Tuhan itu sebagaimana mestinya yang Tuhan inginkan. Jangan hanya karena keinginan daging, sehingga kita melupakan apa yang sudah Tuhan berikan. Dengan keegoisan, kesombongan, kita hidup berfoya-foya. Tapi pada waktunya, semua itu bisa saja hilang dalam hidup kita. Ini juga merupakan suatu motivasi dalam hidup kita semuanya. Karena keteledoran kita, karena tidak mengucap syukurnya kita kepada Tuhan, sehingga secara perlahan-lahan berkat itu pergi. Dan mungkin orang yang membutuhkan itu mereka yang menerima berkat yang dari kita. Jadi ini merupakan suatu konsekuensi ketidaktaatan Esau kepada Tuhan. Karena itu jangan sampai kita memandang rendah kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Apabila sampai menukarnya dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Pada saatnya Yakub pun harus menuai apa yang ia tabur. Karena telah menipu. Akhirnya ia juga sering ditipu oleh Laban. Yakub dan Esau harus menanggung konsekuensinya dari apa yang mereka tabur. Dikatakan di sini bahwa Tuhan itu adil dan tidak dapat dipermainkan. Karena itu janganlah main-main dengan dosa. Sangat jelas sekali firman Tuhan di malam hari ini memberikan motivasi bagi kita bahwa
Ketika Tuhan memberkati kita, maka pergunakanlah semua berkat-berkat Tuhan itu dengan sebaik-baik mungkin. Karena apabila berkat itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita, maka ketika kita mencarinya itu akan menjadi sangat-sangat susah. Ini yang banyak sering terjadi dalam kehidupan dunia ini, kehidupan manusia zaman sekarang. Tapi melalui kebenaran firman di malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk jangan bermain-main dengan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas waktu yang sudah kami sempatkan untuk bersekutu dengan Engkau, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Bapa, melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak salah pergunakan berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ketika kita melanggar daripada apa yang sudah Tuhan percayakan, maka itu nantinya akan menjadi kesusahan bagi kita. Itu merupakan suatu keteledoran kita. Karena Tuhan sudah memberi, tapi kita tidak mempergunakan dengan sebaik mungkin. Melalui firman-Mu di malam hari ini, ajarkan kepada kami semua untuk tetap setia menjalankan semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Bapa, firman-Mu benar-benar sangat menyentuh kehidupan kami setiap hari yang pernah kami lalui. Banyak sekali berkat yang sudah banyak Tuhan berikan bagi kami. Tapi kadang-kadang kami lalai mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Sehingga semua itu telah lenyap, telah hilang. Dan ketika kita mencarinya kembali itu sesuatu yang sangat-sangat susah. Tetapi sebagai orang percaya, kita tetap diajarkan bahwa Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Asalkan kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu, mencari Tuhan. Maka Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita dari segala sesuatu yang pernah kita diberkati dan akan menjadi berkat kembali dalam hidup kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati kebenaran firman-Mu ini. Berkati orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah mereka juga bisa lebih dekat mencari akan wajah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini yang kami dapat renungkan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.